Selamat sore semuanya. Baik, pada sore hari ini saya akan melanjutkan tugas saya yang telah diberikan Ibu Yola Permata Bunda. Izinkan saya Bu untuk melanjutkan tugas yang telah Ibu berikan kepada saya. Baik, judul tugas saya pada sore hari ini an- analisis strategi bisnis dan tools analisis. Perlu kita ketahui bahwa analisis strategi bisnis dan tools analisis ini adalah proses sistematis untuk memahami situasi bisnis baik internal maupun eksternal guna mengembangkan strategi yang efektif. Nah, analisis strategi bisnis ini bertujuan untuk memahami posisi perusahaan, peluang, ancaman, dan bagaimana bersaing dalam lingkungan bisnis. Proses ini melibatkan pemeriksaan lingkungan internal dan eksternal, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta analisis terhadap faktor-faktor eksternal seperti persaingan teknologi dan regulasi. Lanjut. Nah, pengantar strategi bisnis ini adalah perencanaan jangka panjang yang disusun dengan cermat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Strategi ini sangat penting dalam mempertahankan daya saing, menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Strategi bisnis memastikan arah perusahaan agar tidak menyimpang dari misi dan visinya. Nah, strategi bisnis adalah identifikasi atau peluang dan ancaman, dan kekuatan atau kelemahan, serta perencanaan tindakan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mencapai visi perusahaan tertentu. Nah, berikut ini ada beberapa poin penting mengenai strategi bisnis. Yang pertama, definisi, tujuan, ketiga, komponen utama, dan yang lain-lainnya. Untuk yang pertama, definisinya adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Dan ini melibatkan pilihan mengenai pasar, produk, layanan, dan cara bersaing di pasar. Kedua, tujuan. Tujuan utamanya adalah strategi bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif, meningkatkan profitabilitas, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan ini juga membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan persaingan. Yang ketiga, komponen utama. Nah, di komponen utama ini ada visi dan misi. Yang dimana visi adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sedangkan misi adalah langkah-langkah konkret untuk mencapai visi tersebut. Nah, di komponen utama ini ada analisis SWOT, nilai inti, taktik operasional, alokasi sumber daya, dan pengukuran dan evaluasi. Nah, di analisis SWOT ini adalah membantu perusahaan memahami kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Nilai inti ini adalah prinsip-prinsip yang memandu perusahaan dalam
pengambilan keputusan dan tindakan. Taktik operasional. Taktik operasional ini adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengimplementasikan strategi bisnis dan alokasi sumber daya alam. Perusahaan harus mengelola sumber daya atau manusia, keuangan, teknologi, dan lain-lain dengan efektif untuk mendukung strategi bisnis yang bermain. Yang terakhir, pengukuran dan evaluasi. Pengukuran dan evaluasi ini perusahaan perlu memantau mengevaluasi kinerja strategi bisnis secara berkala untuk memastikan keberhasilan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lanjut, pengembangan strategi bisnis. Nah, di sini tertera bahwa pengembangan strategi bisnis itu melakukan analisis menyeluruh terhadap lingkungan internal dan eksternal, merumuskan visi dan misi yang inspiratif dan terarah. Yang ketiga, menyusun strategi berdasarkan data dan informasi yang relevan, mengimplementasikan strategi dan manajemen yang efektif. Terakhir, mengevaluasi serta mengendalikan hasil secara berkelanjutan. Nah, strategi bisnis ini mencakup berbagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja usaha, seperti memperluas pasar, inovasi produk, meningkatkan pemasaran, dan membangun kemitraan strategis. Nah, untuk kemitraannya adalah kerjasama dengan perusahaan lain dapat memberikan keuntungan bersama, seperti berbagai sumber daya alam, memperluas jaringan, atau memasuki pasar baru. Untuk penggunaan teknologi, yaitu penerapan teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Contohnya, inovasi produk, ekspansi pasar, kemitraan strategis, dan kesimpulan. Untuk inovasi produk, perusahaan makanan ringan meluncurkan varian baru dengan rasa unik dan bahan alami sehingga menarik minat konsumen yang peduli kesehatan. Ekspansi pasar. Perusahaan ini membuka gerai baru di wilayah yang belum terjangkau sehingga meningkatkan jangkauan pelanggan. Dan yang ketiga, kemitraan strategis. Bekerja sama dengan perusahaan logistik untuk meningkatkan efisiensi pengiriman produk kepada pelanggan. Dan yang terakhir, kesimpulannya, strategi pengembangan bisnis yang efektif membutuhkan perencanaan yang cermat, implementasi yang tepat, dan pemantauan yang terus-menerus dengan memahami potensi pasar, inovasi yang tepat, dan kemitraan yang strategis bisnis dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Lanjut, lingkungan eksternal atau pestal. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum.
Dan untuk di politik, stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Nah, untuk politik, stabilitas politik dan kebijakan pemerintah yaitu kondisi di mana pemerintah suatu negara stabil dan tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kebijakan politik. Kebijakan politik pemerintah yang stabil dan efektif memungkinkan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan kebijaksanaan jangka panjang yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Dan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang dimana inflasi suku bunga dan pertumbuhan ekonomi ini yang memiliki hubungan yang saling terkait yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan suku bunga juga dapat mempengaruhi inflasi. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi dampak negatif yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga barang dan jasa, dan dapat mengurangi daya beli masyarakat, menyebabkan penurunan konsumen dan investasi. Yang tidak terkontrol juga dapat menciptakan ketidaksamaan ekonomi dan tidak dapat mengganggu aktivitas bisnis yang diinvestasikan. Dampak positifnya, beberapa ahli ekonomi memperdebat bahwa inflasi dalam jumlah kecil dapat menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi yang moderat, dapat mendorong konsumen dan investasi karena harga yang sedikit naik dapat memberikan keuntungan bagi produsen dan mendorong peningkatan produksi. Dan yang ketiga, sosial, budaya, demografi, dan gaya hidup masyarakat. Yang dimana menunjuk pada bagaimana nilai-nilai demokrasi terwujud dalam demografi, yang termasuk dalam interaksi sosial, norma budaya, dan pola hidup individu, yang mencakup bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Bagaimana mereka mengekspresikan kebebasan berpendapat dan bagaimana mereka membangun hubungan sosial berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi seperti kesejahteraan dan keadilan. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang terkait dengan sosial, budaya, demografi, dan gaya hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat, yaitu demografi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, atau masyarakat perlu terlibat dalam diskusi, musyawarah, dan pemungutan suara untuk menentukan arah kebijakan dan pembangunan. Dan yang keempat, teknologi, inovasi, dan kemajuan teknologi.
Nah, untuk kemajuan teknologi ini merajuk pada revolusi industri keempat, ya, industri yang ditandai dengan munculnya kemajuan teknologi di berbagai bidang seperti robotika, kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, dan Big Data. Revolusi ini membawa perubahan yang mendalam dalam cara kita bekerja, berkomunikasi, dan hidup, serta memiliki dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk manufaktur, logistik, kesehatan, energi, dan pertanian. Nah, untuk teknologi inovasi ini dalam industri telah mendorong organisasi untuk merestrukturisasi sistem dan proses bisnis mereka. Untuk kemajuan teknologi seperti AI dan robotika telah mengubah cara kita bekerja dengan menciptakan peluang baru. Lingkungan kesadaran dan perubahan iklim. Untuk kesadaran lingkungan dan perubahan iklim ini saling terkait dengan erat, yang dimana meningkatkan kesadaran publik tentang perubahan iklim, penyebab dan dampaknya sangat penting untuk mendorong tindakan yang efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Nah, berikut ini ada beberapa poin. Cocoklah. Nah, berikut ini ada beberapa poin penting tentang kesadaran lingkungan dan perubahan iklim. Pentingnya kesadaran lingkungan ini untuk menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berkelanjutan dengan memahami dampak tindakan kita terhadap lingkungan. Contohnya, kita tidak membuang sampah dengan sembarangan dan kita buang sampah dengan tempatnya. Untuk perubahan iklim. Perubahan iklim ini menyebabkan berbagai dampak negatif seperti kenaikan permukaan air laut. Nah, kenapa di sini bilang untuk menyebabkan kenaikan air laut? Karena kita tidak menjaga lingkungan. Contohnya tadi kita buang sampah sembarangan dan selanjutnya. Dan yang seterusnya, peran pemerintah dan lembaga memiliki peran penting dalam membuat kebijakan dan program yang mendukung kesadaran lingkungan dan penanganan perubahan iklim. Kebijakan yang kuat dan didukung yang efektif dapat membantu menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Lanjut. Hukum, regulasi, dan hukum yang berlanjut. Untuk hukum regulasi ini adalah hukum yang mengatur perilaku dan aktivitas di berbagai sektor seperti ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Sementara hukum yang berlanjut merujuk pada hukum yang terus berlaku
dan berlaku efektif dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Untuk pengertiannya yang dimaksudnya, hukum regulasi ini adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara atau pejabat yang berwenang pada negara ini. Untuk contohnya, peraturan tentang standar emisi, kesadaran, dan perlindungan atau keamanan. Lanjut, pusing kali kepala gua. Nggak ngerti lagi. Apa ini industri? Oh. Analisis industri 5 kekuatan Porter. Nah, di sini ada analisis industri 5 kekuatan Porter. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Kedua, ancaman produk pengganti. Ketiga, kekuatan tawar pembeli. Keempat, kekuatan tawar pemasok. Dan yang terakhir, intensitas persaingan antar kompetitor. Nah, di sini ancaman pendatang baru yang dimaksud dalam konteks analisis industri, khususnya dalam kerangka kerja 5 kekuatan Porter, merujuk pada seberapa mudah atau sulitnya perubahan baru memasuki suatu industri dan menjadi pesaing yang signifikan. Dan mengandung ancaman ini mengukur potensi gangguan yang dapat ditimbulkan oleh pemain baru terhadap pemain yang sudah ada di industri tersebut. Lanjut, ancaman produk pengganti. Yang dimana ancaman tawar apa sih? Oh iya, udah tadi. Lanjutlah lah. Yang dimana ancaman yang muncul ketika konsumen beralih ke produk alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan yang sama meskipun dengan yang berbeda. Ancaman ini dapat mengurangi daya tarik suatu industri karena konsumen dapat dengan mudah beralih ke produk pengganti jika harga atau kualitas lebih menguntungkan. Nah, di sini ada beberapa yang perlu dipertimbangkan mengenai ancaman produk pengganti. Yang pertama, ketersediaan produk pengganti. Kedua, biaya peralihan. Ketiga, harga dan kualitas. Yang dimana ketersediaan produk ini semakin banyak dan mudah diakses produk pengganti dan semakin tinggi ancaman substitusi. Kedua, biaya peralihan. Nah, biaya peralihan ini semakin rendah biaya peralihan atau switching cost atau konsumen dari satu produk ke produk lain, semakin mudah mereka beralih ke produk pengganti. Dan yang terakhir, harga dan kualitas. Jika produk pengganti menawarkan harga atau yang lebih rendah, di mana kualitasnya yang sama atau lebih baik dengan produk yang lain, dan mengandung konsumen lebih cenderung beralih ke produk yang lain. Lanjut.
Kekuatan tawar pembeli. Nah, kekuatan tawar pembeli ini kemampuan pembeli untuk mengurangi harga, kualitas, atau layanan dan dari penjual. Pembeli yang dapat memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi dapat memaksa penjual untuk menurunkan harga, meningkatkan kualitas produk, atau memberikan layanan yang lebih baik. Untuk faktor-faktornya yang mempengaruhi kekuatan tawar-menawar ini adalah jumlah dan konsentrasi pembeli, ukuran pembeli, biaya peralihan, atau sensitivitas harga. Nah, untuk ukuran pembeli ini dapat memilih atau memiliki daya tawar yang lebih besar karena mereka dapat membuat pesanan besar dan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap penjual. Biaya peralihan. Biaya peralihan ini dapat dikeluarkan pembeli untuk beralih dari satu penjual ke penjual lain. Dan semakin rendah biaya peralihan, semakin besar juga daya tawar pembeli. Yang terakhir, sensitivitas harga, yang dimana semakin sensitif pembeli terhadap harga dan semakin besar daya tawar mereka. Lanjut. Intensitas persaingan antar kompetitor, yang dimana tingkat persaingan yang tajam antara perusahaan yang dapat menjual produk atau jasa sejenis dalam suatu industri. Persaingan yang sangat kuat ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi, dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang dimana jumlah pesaing ini semakin banyak pesaing, semakin tinggi intensitas persaingan dan ukuran kekuatan pesaing. Jika pesaing memiliki ukuran dan kekuatan yang relatif seimbang, persaingan akan lebih ketat. Dan menggunakan strategi pemasaran yang agresif untuk menarik perhatian pelanggan dapat meningkatkan penjualan. Lanjut. Banyak kali nih. Apa ini? Udahnya. Nah. Analisis internal perusahaan. Yang dimana ada 3 jenis di sini. Menilai sumber daya, kompetisi inti, dan keunggulan unik perusahaan. Dan kedua, melakukan analisis rantai nilai untuk menemukan efisiensi. Yang ketiga, melakukan benchmarking terhadap pesaing utama. Untuk yang pertama, menilai sumber daya, kompetisi inti, dan keunggulan unik perusahaan. Yang artinya, untuk keunggulan pertama atau unit perusahaan, langkah pertama adalah melakukan analisis SWOT, atau yang dimana SWOT itu Strength, Weakness, Opportunities, the Risks. Yang dimana dianalisis
akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat memengaruhi keunggulan kompetitif. Kemudian diidentifikasi kompetensi inti yang dapat membedakan perusahaan dari pesaing. Kompetensi inti adalah keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang unik yang memungkinkan perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Dan yang terakhirnya, evaluasi kinerja unit perusahaan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka terus memberikan kontribusi positif terhadap keunggulan kompetitif. Lanjut. Melakukan analisis rantai nilai untuk menemukan efisiensi. Yang dimana melakukan analisis rantai nilai ini untuk proses strategis yang dapat meningkatkan margin, laba, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dari semua ukuran. Nah, untuk cara mengevaluasinya, setiap aktivitas dalam rantai nilai perusahaan memahami peluang perbaikan yang ada, melakukan analisis rantai nilai analisis rantai dan mendorong Anda untuk mempertimbangkan bagaimana setiap langkah menambah atau mengurangi nilai dari produk atau layanan akhir. Untuk tujuannya, setiap bagian dari pembuatan dan penjualan produk atau layanan dapat membantu membuatnya lebih baik dan lebih bernilai bagi pelanggan. Lanjut. Melakukan benchmarking terhadap pesaing utama. Di mana di sini pesaing utama itu cara untuk memahami apa yang dilakukan merek dan organisasi sejenis sehingga dapat mempromosikan sebaik mungkin di pasar. Untuk tujuannya untuk memberikan wawasan berharga tentang strategis, kekuatan, kelemahan, dan posisi. Dengan menganalisis pesaing, dapat memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, membedakan penawaran, dan tetap menjadi yang terdepan. Lanjut. Ini. Alat analisis strategis. Yang pertama, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan dapat digunakan sebagai dasar formulasi strategis. Kekuatan yang dimaksud adalah kemampuan otot untuk menahan beban dan melakukan kontraksi. Dengan kata lain, kekuatan ini adalah kemampuan otot untuk menghasilkan tenaga dan melakukan gerakan melawan tahan atau beban yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk olahraga, aktivitas sehari-hari,
dan bahkan dalam kehidupan sosial. Itu kelemahan. Untuk kelemahan ini dapat dibentuk dalam aspek internal dan menghambat kinerja atau kemampuan seseorang atau sesuatu. Nah, kelemahan ini bisa berupa kekurangan keterampilan, sifat pribadi, atau pola pikir yang belum berkembang dengan baik. Nah, kelemahan dalam konteks pribadi menurut saya, misalnya kesulitan dalam berbicara di depan umum, tidak mampu berbahasa asing, atau kurang menguasai suatu perangkat lunak. Dan menurut sifat kepribadian saya, misalnya mudah gugup, tidak bisa bekerja di bawah tekanan, atau terlalu perfeksionis, atau pola pikir, misalnya berpikir ini terlalu kritis, sulit mengambil keputusan, atau tidak memiliki kemampuan problem solving yang baik. Lanjut, ancaman adalah ancamannya itu ancamannya itu udah tadinya peluang belum peluang sorry. Nah, peluang ini konsep yang dapat digunakan untuk mengukur atau menyatakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 dan 1. Yang di mana 0 ini berarti kejadian tidak mungkin terjadi. Dan yang angka 1 ini berarti kejadian pasti terjadi. Dan peluang ini juga dapat memungkinkan suatu kejadian yang terjadi dibandingkan dengan seluruh kemungkinan kejadian yang ada. Nah, peluang memang ada, memiliki konsep yang sangat penting dan diterapkan pada berbagai hal dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari permainan dadu hingga investasi dan asuransi. Ancaman ini adalah sesuatu yang dapat membahayakan baik secara fisik maupun non-fisik yang bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang dimana ancaman ini dapat mengancam keselamatan bangsa, keamanan negara, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kepentingan nasional dalam berbagai aspek tertentu. Nah, ancaman ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman ideologi. Yang pertama, yang di sini ancaman militer yang dapat berkaitan dengan kekuatan militer seperti serangan, peperangan, atau invasi. Dan sedangkan ancaman non-militer ini yang tidak berkaitan dengan kekuatan militer seperti terorisme, serangan siber, bencana alam, atau perubahan iklim. Dan yang terakhir, ancaman ideologi. Ancaman ideologi ini
dapat berkait dengan ideologi yang dapat mengganggu stabilitas negara dan bangsa. Dan kita lanjut yang terakhir, dapat digunakan sebagai dasar formulasi strategis bisnis, yang dimana formulasi strategi bisnis ini adalah analisis SWOT, yang merupakan alat yang penting dalam formulasi strategi karena membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat memengaruhi bisnis tertentu. Dengan memahami analisis SWOT ini, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih tepat dan efektif dalam memanfaatkan peluang dapat mengatasi ancaman. Lanjut, baca apa ini? Apa ini? Alat analisis strategis atau Business Model Canvas (BMC). Yang dimana bisnis model canvas ini alat analisis strategis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menganalisis model bisnis suatu perusahaan. BMC ini terdiri dari 9 elemen utama yang saling terkait, yaitu customer segment, value propositions, channels, customer relationship, revenue stream, key resources, dan key activities, case partners, dan cost structure. Yang dimana di sini pertama customer segment menjelaskan siapa target pelanggan Anda, termasuk segmentasi pelanggan, misalnya berdasarkan demografi, perilaku, atau kebutuhan. Yang kedua, value propositions menjelaskan apa yang dapat ditawarkan kepada pelanggan, termasuk nilai yang diberikan, misalnya kualitas, produk, harga, atau layanan. Channels, bagaimana Anda dapat menjangkau pelanggan itu, termasuk saluran distribusi, misalnya online, offline, atau langsung. Yang keempat, customer relationship menjelaskan bagaimana Anda membangun dan mempertahankan hubungan Anda dengan pelanggan supaya strategi interaksi antara Anda dengan pelanggan terus berjalan hingga menjadi pelanggan favorit, misalnya melalui media sosial, Facebook, dan yang lain sebagainya lah. Yang lebih gampangnya telepon. Dan yang keempat, revenue stream. Nah, revenue stream ini bagaimana Anda menghasilkan pendapatan sendiri, di mana pendapatan ini termasuk model, misalnya penjualan produk berlangganan atau membuat iklan. Kelima, key resource cash
menjelaskan sumber daya utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis yang termasuk aset fisik, misalnya infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, masih banyak yang lain nih, capek kali. Kita skip aja ya. Maaf ya, Bu. Udah mulai haus juga. Nah, bisa kita baca di sini kan, udah baca satu tadi yang pertama kan. Alat analisis strategis bisnis terdiri dari 9 elemen penting. Yang pertama, segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran hubungan pelanggan, sumber pendapatan, aktivitas utama, sumber daya usaha atau mitra utama dan struktur biaya. Yang kedua kita jelaskan menyediakan representasi visual dari model bisnis, yang dimana representasi visual model bisnis ini dapat dilakukan dengan menggunakan bisnis model canvas, di mana dapat di strategis menyediakan gambaran visual dari model bisnis, membantu memahami bagaimana berbagai elemen bisnis saling terkait dan menciptakan nilai tertentu. Misalnya terdiri dari 9 blok penyusunan yang dapat membantu menganalisis dan memahami elemen-elemen utama. Kita lanjut. Banyak kali ini, Pak. Alat analisis strategis. Ini adalah alat analisis strategis ini ada 4 poin. Yang pertama, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, dan perspektif proses internal atau pembelajaran dalam dan pertumbuhan. Nah, alat analisis ini meliputi analisis SWOT untuk memeriksa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, untuk mengevaluasi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan eksternal, atau proses memeriksa lingkungan internal dan organisasi untuk menginformasikan pengembangan strategi. Nah, alat analisis untuk membantu agar diperoleh sumber atau akar yang dengan akan memudahkan menemukan solusi dari akar masalah dimaksud. Lanjut. Studi kasus singkat. Contohnya, Gojek menggabungkan inovasi teknologi dengan pemahaman pasar lokal. Nah, Gojek ini bermulai sebagai perusahaan yang menyediakan layanan transportasi daring dengan nama Badan POM, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang menggunakan nama Gojek. Perusahaan Gojek ini kemudian berubah nama menjadi GoTo setelah bergabungnya Tokopedia, yang merupakan salah satu
lokal pasar daring terbesar di Indonesia. Lanjut, analisis SWOT. Analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah teknik perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan, peluang, ancaman dalam suatu bisnis atau proyek. Teknik ini membantu mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada, serta mengembangkan strategi yang efektif. Lanjut, kesimpulan. Banyak habis nih. Kesimpulan. Integrasi berbagai alat analisis memberikan hasil strategi yang lebih akurat. Strategi yang hebat harus berbasis data dan selalu disesuaikan dengan dinamika lingkungan bisnis. Kemampuan adaptasi adalah kunci utama keberhasilan jangka panjang. Baik, terima kasih. Jika ada kata-kata atau ucapan yang saya ucapkan, saya meminta maaf, apalagi kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Yola. Saya meminta maaf jika banyak kata-kata atau kekurangan yang saya ucapkan dalam menjelaskan makalah ini atau tugas yang telah diberikan kepada saya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Yahoo.